Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di channel Etilaus. Kali ini kita tetap membahas soal-soal bidang hukum, lanjutan dari part yang ketiga yang kemarin saya share. Dan tidak lupa mohon bantuannya, like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, kita langsung saja ke next number. Ya, nomor 1, siapakah ahli yang menyatakan surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang? A. HMN Purwo Sucipto, B. Emi Sangaribuan, Simanjuntak, C. Molengraf, D. Ribius, E. Abdul Qadir Muhammad. Oke, jawabannya adalah E. Abdul Qadir Muhammad. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitannya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Oke, kita akan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Hukum pengangkutan perjanjian bersifat A. sepihak, B. timbal balik, C. dapat dibatalkan, D. mempunyai akibat hukum, E. A, B, C, D salah. Oke, saat lagi kita akan temukan jawabannya. Ya, benar. Jawabannya adalah B. Perjanjian pengangkutan mempunyai sifat adalah perjanjian timbal balik yang artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri, di mana pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Ya, kita akan ke soal berikutnya. Nomor 3, wan prestasi atau cedera janji mempunyai akibat hukum yang akan merugikan debitur. Akibat hukum tersebut antara lain A. digugat, kena sanksi, dan pemulihan, B. lunas, perjanjian selesai, dan pemulihan perjanjian. Pemenuhan perjanjian, C. ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pemenuhan perjanjian, D. pengampunan, ganti rugi, debitur, pemulihan. E. semua jawaban benar. Baik, kita akan lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. ganti rugi berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata. Pembatalan perjanjian, pasal 1266 KUH Perdata. Pemenuhan perjanjian pasal 1267 KUH Perdata. Ya, jadi jawabannya C ya. Oke, next. Sebutkan berapa hak yang melekat pada sebidang tanah. A. hak gadai, hak jaminan, hak tanggungan. B. hak jual, hak milik, hak jaminan. C. hak milik, hak pakai, hak jaminan. D. hak tanggungan, hak guna usaha, hak pakai. E. hak guna usaha, hak milik, hak pakai. Ya, jawabannya adalah E. Ada 5 jenis hak yang melekat pada suatu properti, yakni hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Apakah aksio Paulina yang dimaksud menurut pasal 1341 KUH Perdata? A. bahwa kreditur dalam keadaan tertentu dapat memandang batal atas perbuatan yang dilakukan oleh debitur. B. suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditornya. C. hak dari kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian. D. semua jawaban salah. E. semua jawaban benar. Oke,
akan lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah E. Aksio Pauliana adalah suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan krediturnya, atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan. Oke, next soal. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bentuk badan hukum suatu bank umum berupa A. Perseroan terbatas dan koperasi, B. Perseroan terbatas dan usaha dagang, C. Perseroan terbatas dan CV, D. Perseroan terbatas dan firma, E. Usaha dagang dan koperasi. Ya, jawabannya adalah A. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Jadi yang tepat adalah A. 7. Isi dari surat gugatan berupa tuntutan yang dimohonkan kepada hakim adalah A. Replik, B. Duplik, C. Posista, D. Petitum, E. Eksepsi. Ya, jawabannya adalah D. Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Nomor 8. Suatu fundamentum petendi dalam gugatan berisikan tentang A. Uraian tuntutan, B. Tata cara pendaftaran gugatan, C. Tentang mediasi, D. Tentang uraian kejadian, E. Tata cara beracara perdata. Ya, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Fundamentum petendi atau posita berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Kita ke soal berikut. Nomor 9. Sebutkan pola dari suatu kemitraan kecuali A. Simpan pinjam, B. Inti plasma, C. Subkontrak, D. Waralaba, E. Keagenanan. Baiklah, saat lagi kita akan temukan jawabannya. Oke, jawabannya adalah A. Menurut pasal 26 Undang-Undang 20 tahun 2008, pola kemitraan adalah inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan dan bentuk kemitraan lain. Bagi hasil kerjasama operasional, usaha patungan atau joint venture, dan penyaluran atau outsourcing. Ya, nomor 10. Apabila pada hari sidang penggugat hadir, tergugat tidak hadir, dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, padahal surat panggilan telah diserahkan secara sah dan patut, maka pasal manakah yang akan digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut? A. Pasal 122 HIR, B. Pasal 124 HIR, C. Pasal 125 HIR, D. Pasal 129 HIR, E. Pasal 130 HIR. Ya, jawabannya adalah C ya. Pasal 125 HIR ayat 1. Jika tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran atau first take, kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan. Oke, baiklah, sekian
pembahasan soal di bidang hukum di bagian 4 ini. Saya akan mengupload di part 5-nya, jadi jangan kemana-mana, stay tune di on this channel. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.